Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di kelas yang baru, di level yang baru, di fun yang sudah biasa kita kelas, ya ini fun ilmu mantik. Dan sebelum saya mulai, saya minta maaf ya ini atas keterlambatan untuk hari ini karena ada sedikit emergensi hari ini. Jadi yang seharusnya kelas semestinya saya mulai pukul 5.30 atau pukul 5, saya takhir di pukul 6. Insya Allah yang akan datang kita akan tetap stay di schedule kita di yang sepakati, yaitu pukul 5 insya Allah. Ini hanya emergensi karena hari ini bertepatan dengan Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa emergensi yang yang terjadi ya ini. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kita orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kita menyelesaikan ilmu mantik level pertama, yaitu syarah muyassar ala ma'anis sulam, yang mana syarah muyassar ini membuat kita mempelajari dasar-dasar daripada ilmu mantik dengan makna semua masail ilmu mantik dari awal sampai akhir kita mengetahui poin-poinnya secara dasar, daripada tasawur wa tasdiqat wa tasawurat, kuliyatul khamas, mabahithul alfat, akas, nakid, kias, dan mawadul qadhaya kita mengetahui secara umum, secara basic. Kemudian di dalam cara untuk mendalami sebuah ilmu, kita tidak bisa untuk mendalami ilmu itu langsung mendalami langsung dalam. Itu cara yang salah. Jadi ketika Anda belajar kitab pertama, tiba-tiba Anda langsung mendalam, Anda sebutkan semua dalilnya, Anda sebutkan semua khilafnya. Itu cara yang salah dalam dalam memahami ilmu. Jadi orang itu di dalam ilmu fikih saja, orang itu mempelajari tidak bisa langsung mempelajari Minhajut Thalibin, tidak bisa. Dia mesti step by step. Jadi ketika dia itu mempelajari ilmu fikih, mula dengan kitab yang paling rendah, Safinatun Najah. Masailnya simpel aja, hanya ibadat. Kemudian naik lagi Muqaddimah Hadromiyah. Masailnya sama saja yang ada dalam Muqaddimah Hadromiyah, ya ada di dalam Safinatun Najah. Cuma di dalam Muqaddimah Hadromiyah lebih mendalam. Jadi ketika Anda mempelajari Muqaddimah Hadromiyah, maka Anda pun juga seperti mengulang membaca Safinatun Najah. Jadi Anda mengulang Safinatun Najah 2 kali ketika Anda mempelajari Muqaddimah Hadromiyah. Setelah hatam, Anda mempelajari kitab yang di atasnya lagi. Contohnya Takrib atau Ibn Qasim. Masailnya pun sama. Yang ada di dalam Ibn Qasim juga ada dalam di dalam Muqaddimah Hadromiyah. Cuma di dalam Ibn Qasim lebih mendalam lagi. Dan masailnya lebih banyak. Ada babul muamalat, bab munakahat, dan bab jin. Jadi seperti Anda membaca Safinatun Najah 3 kali terus sampai semacam itu, sampai Anda itu mempelajari Minhajut Thalibin. Jadi Anda seperti mempelajari Safinatun Najah berkali-kali karena masailnya sama saja, cuma lebih mendalam. Itulah cara yang benar di dalam menuntut ilmu. Ketika kita mempelajari Syarah Kalambawi ini, Anda akan merasa, Anda akan melihat bahwasanya majority permasalahan sudah pernah dibahas di dalam di dalam Al-Muyassar. Akan tetapi disebutkan di sini lagi dan akan saya jelaskan lagi dengan cara yang lebih dalam, dengan level yang lebih dalam, dan caranya pun saya tidak menggunakan cara-cara yang sudah saya gunakan di dalam Muyassar fi Ma'anis Sulam. Yang dalam Muyassar fi Ma'anis Sulam biasanya karena dia itu level-level pertama, saya akan menjadikan apa yang ada dalam otak saya keluarkan. Ibaratnya macam apa yang ada di dalam maknanya dalam otak saya semacam apa yang ada dalam otak saya akan saya upload ke kitab. Ini adalah cara yang mudah untuk mempelajari sebuah ilmu. Biasanya digunakan untuk mubtadiin.
Jadi Anda tidak terpana dan Anda tidak terkekang dengan ibarat kitab. Cara ini mudah, tapi tidak menjadikan ulama. Maknanya cara ini mudah dengan makna dipelajari untuk orang pada level pertama yang masih belum bisa untuk tafkikul ibarat, belum bisa untuk mengolah ibarat, tidak bisa untuk deal dengan ibarat. Cara ini mudah. Karena itu Anda akan tengok di dalam kampus-kampus itu ada cara untuk mengajar. Ada orang itu, contoh dalam tafsir Quran saja. Ada tafsir Quran itu namanya tafsir bebas. Jadi, pensyarah langsung, oke, hari ini tafsir pasal sabar. Jadi dia akan cakap pasal sabar. Oh, sabar qala ta'ala innallaha ma'as sabirin, macam-macam. Sudah 1 jam, sudah. Itu gaya bebas. Itu gaya apa namanya? Itu gaya bebas. Itu cantik, serono, tapi tak buat Anda menjadi ulama. Oke, cara yang kedua di dalam tafsir contohnya ada namanya tafsir Maqasidi. Tafsir Maqasidi itu maksud daripada tafsir ini apa? Jadi maksud itu diketahui akhir. Dalam tafsir Maqasidi Anda jelaskan awal. Jadi yang mestinya di akhir Anda jelaskan awal. Itu juga cara. Namanya tafsir Maqasidi, dan sekarang kita kenal dengan nama Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah. Jadi maksud turunnya syariat ini apa? Kita tahu syariatnya baru tahu maksudnya. Sekarang sebaliknya, tahu maksudnya baru nanti syariatnya apa. Jadi ketika Anda, kenapa ada ayat sholat, ada ayat haji, ada ayat ini, maksudnya apa? Itu namanya tafsir Maqasidi. Ada lagi yang namanya tafsir isyari, isyaratnya. Itu banyak tafsir sufi itu. Tafsir sufi. Tapi ada tafsir yang paling kuat menurut saya, itu tafsir muhakkikin, ya, namanya tafsir mutakalimin. Bagaimana itu? Anda tidak boleh untuk mengupload makna yang ada dalam otak Anda ke dalam tafsir, tidak. Tapi Anda gunakan semua ilmu Anda daripada nahwu, shorof, mantik, usul, Anda tumpahkan sekali ke dalam ayat Al-Quran. Kemudian Anda istimbat makna daripada mengolah ayat Al-Quran itu menggunakan ilmu-ilmu alat Anda. Apapun yang Anda dapat daripada makna itu, ya itulah makna yang diinginkan oleh Allah. Bukan apa makna yang Anda pahami kemudian Anda upload ke dalam ayat. Itu bukan apa yang diinginkan oleh Allah, tapi yang diinginkan oleh Anda, dan Anda nisbatkan kepada Allah. Nah, itu adalah cara mutakalimin. Ini susah, Tuhan. Ini susah, tapi cara ini yang menjadikan Anda itu ulama. Dalam kitab ini, saya akan sikit pakai uslub itu. Dulu saya pernah memakai uslub itu ketika saya mengajar Minhajut Thalibin di budak-budak Turki dulu ketika saya di Jordan. Jadi semua ilmu mantik saya, ilmu nahwu saya, ilmu kalam saya, ilmu usul saya tumpahkan semua di dalam apa? Tumpahkan daf'atan wahidah. Apa daf'atan wahidah itu? Sekaligus ke dalam ibarat Imam Nawawi. Kemudian saya istimbat makna per makna daripada apa yang saya pahami, daripada ilmu alat yang saya punya. Setiap saya iskal masalah, ibarat ini tak cantik, ada masalah dalam ibarat ini, saya cek di Mughni sama. Jadi Khatib Syirbini pun juga iskal dengan ibaratnya Nawawi. Maknanya cara ini juga cara yang dipakai oleh Khatib Syirbini. Karena itu orang-orang zaman dahulu ketika memakai cara ini menjadi ulama itu cepat. Memang susah, tapi lama-lama Anda akan terbiasa. Kalau Anda pakai cara-cara campus pada zaman sekarang, ya ini kelas fikih, pakai silabusnya profesor, pakai silabusnya dokter, lama Anda menjadi orang alim. Tapi kalau Anda gunakan uslub mutakalimin di dalam kitab-kitab level tinggi, agak susah, perlu waktu, tapi itu adalah cara yang hakiki untuk sampai kepada untuk sampai kepada ulama. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami daripada uslubul mutakalimin. Dan ini kesempatan besar bagi Anda, ya, ini kesempatan besar di dalam level mantik yang sikit tinggi. Dia tak tinggi sangat, sikit tinggi, ya nih. Ini maknanya jangan terlampau sombong. Saya sudah membaca syarah Kalambawi, sikit aja ini. Nanti setelah itu masih ada 2-3 level lagi untuk Anda sampai ke level terakhir daripada mantik. Masih ada mungkin nanti syarah Tahdhibul Mantik, ada syarah Fanari,
Syarah Fanari ala Isaguchi, sama-sama syarah Isaguchi, cuma dengan level yang lebih tinggi daripada apa syarah Kalambawi. Kemudian nanti mungkin ada syarah Tahlibul Mantiq, masailnya lebih tinggi, dan nanti akan ada beberapa khilaf. Yang paling terakhir biasanya lil Muntahin, syarah Samsiyah. Setelah syarah Samsiyah, kitab apapun dalam ilmu mantik Anda boleh baca sendiri, tidak perlu guru. Yang penting Anda sudah belajar dan faham kitab syarah Samsiyah li Qutbuddin Ar-Razi. Alhamdulillah Al-Fakir sudah membacanya dengan salah seorang daripada muridnya Syekh Bilal, namanya Syekh Abdurrahman Idrisi, dan beberapa bab yang susah daripada syarah Samsiyah itu Al-Fakir pelajari dengan Syekh Bilal langsung, ya, dengan Syekh Bilal langsung. Jadi syarah Kalambawi ini di antara khususnya daripada kitab ini, dia lebih mendalam. Saya kira masailnya lebih sedikit daripada yang mungkin nanti Anda akan temui yang ikut Muyassar, ya, yang ikut Muyassar fi Ma'anis Sulam. Anda akan tengok masailnya syarah Kalambawi ini akan lebih sedikit daripada Muyassar fi Ma'anis Sulam, akan tetapi lebih mendalam. Jadi memang benar-benar hanya masail-masail yang mempunyai hubungan erat dengan mantik saja yang disebutkan, dan akan dibahas dengan sedikit lebih mendalam daripada aspek apanya, Habib? Daripada aspek dalilnya, nomor satu. Jadi tidak semua masail dalam ilmu mantik ini jelas. Ada yang tidak jelas, yakni kadangkala apa yang Anda ketahui daripada Muyassar fi Ma'anis Sulam akan dipermasalahkan di dalam kitab ini dan disebutkan dalilnya. Sebutkan dalilnya, bahwasanya yang Anda pelajari dalam Muyassar itu hasil. Di sini Anda akan belajar proses untuk mencapai hasil tersebut. Karena mengetahui hasil itu bukan ilmu yang sempurna. Anda mesti mengulangi proses tersebut, mengulangi proses sampai hasil dalam diri Anda. Walaupun nanti hasilnya akan sama, tapi minimal Anda mengetahui prosesnya. Kenapa? Karena mengetahui proses itu akan menjadikan Anda mempunyai skill untuk menjadikan proses itu dan hasil itu Anda gunakan di masalah-masalah dan masalah-masalah yang lain, dan itulah hakikat daripada ilmu mantik. Bukan Anda mengetahui qawaid mantikiyah, tapi Anda jadikan qawaid mantikiyah cara Anda untuk berpikir, dan tidak akan mungkin semacam itu kecuali Anda mengetahui hasilnya dan sebelumnya Anda mengetahui prosesnya. Tak lama kok. Mantik ini masailnya tak banyak, tak macam ilmu fikih. Mungkin 30-35 kali kita akan menghatamkan kitab Kalambawi. Itu pun dengan kita tertawa-tawa, kita akan menghatamkan Kalambawi. Kalau Anda tengok guru-guru saya mungkin menghatamkan kitab ini 20 kot. Karena sekali kelas 2 jam, 3 jam, saya tak mampu. 2 jam, 3 jam saya punya tekak boleh menjerit nanti. Saya punya tekak boleh boleh menjerit itu. Kita santai aja, santai. Dulu macam-macam itu. Dulu dengan Syekh Bilal itu saya belajar Mukhtalitat itu mulai pukul 10:30 malam, selesai pukul 1. Selesai pukul 1:30. Dengan Syekh Idrisi saya dulu belajar Samsiyah mulai pukul 1:30, selesai subuh. Hal-hal semacam itu biasa. Kenapa? Karena berdiskusi dengan guru-guru, dengan student-student itu nikmat. Dengan nikmat. Saya tak mampu semacam itu. Yakni saya maksimum 1,5 jam, tekak saya stop. Saya teruskan bisa, tapi esok saya sakit. Tekak saya perlu perlu rehat. Alakulin, syarah Kalambawi ini syarah yang tak terlampau susah sebenarnya, tak terlampau susah karena Imam Kalambawi ini kira-kira hidup dalam abad ke-12 Hijriah. Abad ke-12 Hijriah. Maknanya dari zaman kita tak jauh, masih 300 tahun. Jadi uslubnya tidak terlampau susah, tidak terlampau susah. Berbeza dengan sohib kitab kitab mantik itu Al-Imam Al-Abhari. Imam Abhari itu lahir tahun 600. Maknanya tepat masuk ke dalam abad ke-7 awal, dan umurnya 63 tahun, kira-kira tahun 663 beliau itu meninggal. Jadi jarak daripada kita itu sedikit jauh. Ya, ini kira-kira beliau itu berapa ratus tahun yang lalu? 900-an, 800 sampai 900 tahun yang lalu. Jadi uslubnya dengan kita itu sangat jauh,
sangat jauh. Sebab itulah kitab Isaguji ini sedikit susah, diperlukan syarah-syarah. Dan Anda kalau tengok Athiruddin Al-Abhari, yakni rajul falsafi, yakni falsafi dengan makna memang alim filsafat, dan kitabnya dalam filsafat itu banyak. Dan kitabnya dalam filsafat dijadikan muqarrar, di antaranya Hidayatul Hikmah, Ta'dilul Asrar. Semua itu dari kitab-kitabnya Imam Imam Athiruddin Al-Abhari. Dan muridnya itu banyak sekali. Muridnya beliau itu famous. Di antara murid beliau yang paling famous 3 orang. Siapa namanya? Syamsuddin Al-Asfahani, Syarihul Mahsul. Mahsul adalah kitab usul fikih karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menjamak, yang mengumpulkan, meringkas 4 kitab pilar-pilar usul. Apa itu? Al-Mu'tamad, Wal-Umad, Burhan, dan Mustasfa lil Ghazali. 4 kitab ini adalah pilar daripada usul mutakalimin. 4 kitab ini dikumpulkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab beliau apa? Al-Mahsul, dan disyarahkan oleh siapa namanya? Oleh Al-Imam Al-Asfahani dalam berjilid-jilid. Dan sampai sekarang dibuat apa namanya? Referensi kitabnya siapa namanya? Al-Asfahani. Siapa beliau? Muridnya Athiruddin Al-Abhari, matan daripada Isaguji. Begitu pula di antara muridnya Al-Abhari siapa namanya? Al-Qazwini, sahibu kitabi Ajaibil Makhluqat wa Atharil Bilad wa ghairiha. Yakni Al-Qazwini di antara ulama-ulama besar. Dan juga di antara muridnya siapa? Ibn Khalikan. Siapa itu Ibn Khalikan? Pengarang kitab Wafayatul A'yan. Tengok muridnya, ini gila sikit ini. Siapa namanya? Athiruddin Al-Abhari. Dan kitabnya beliau apa namanya? Isaguji, yang disyarahkan puluhan ulama, di antaranya Syarah Kalambawi yang sikit apa namanya? Yang mu'tadil, ada yang sikit mudah namanya Al-Kafi. Dulu saya pernah di YouTube ada Mughni Tullab. Saya dulu pernah mengajar matla' Syarah Isaguji karangannya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Kalau Anda yang nak levelnya lebih tinggi lagi, Syarah Fanari, Fawaid Fanari. Alhamdulillah Al-Fakir juga pernah hatam Fawaid Fanariyah itu dengan guru saya Syamsiyah itu, Syekh Abdurrahman Idrisi. Yakni banyak sekali. Dan Al-Abhari juga mempunyai syarah untuk matanya sendiri, untuk Isaguji. Namanya Qola Akul. Namanya apa? Qola Akul. Nama syarahnya. Yakni yang mensyarahkan kitab ini banyak sekali. Tapi di antara semua syarah itu saya pilih yang sedikit mu'tadil, tak terlampau susah juga tak terlampau mudah. Dulu saya nak pilih Husamuddin Al-Kafi, syarah Al-Kafi, tapi terlampau mudah. Jadi saya kira tidak akan dapat faedah banyak yang sudah mempelajari Muyassar fi Ma'ani Sulam kemudian pindah ke Husamuddin Al-Kafi, karena permasalahannya tidak terlampau berbeza kalau kita amik apa namanya Kalambawi. Saya ada yang mengatakan Habib beta amik Fanari sikit apa namanya sikit tinggi sampai dikatakan kitab Fanari ini macam puzzle. Soalnya kalau kitab ini hatam, kita akan naik ke kitab yang lebih tinggi, minimal Syarah Isaguji 2.0 ya. 2.5 sebelum kita masuk ke level yang selanjutnya, yaitu apa? Syarah Fanari, karena Syarah Fanari ibaratnya susah dan hawashi alaiha banyak. Dan tengok ya, Kalambawi ini seorang ulama, nama asli beliau Ismail bin Mustafa bin Muhammad Kalambawi. Kalambawi ini adalah nama daripada wilayah yang ada di Turki. Dan Turki ini adalah apa namanya? Turki ini adalah kota yang memang negara yang memang suka dengan apa namanya? Suka dengan ulumul akliyah. Jadi madaris di sana itu ketika membuat orang graduate pasti ditesnya tentang ulumul akliyah, ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat. Saya tak tahu ya kenapa kita punya madrasah, kita punya negara, kita punya sekitar kita ya nih, Nusantara ini, Malaysia, Indonesia, Thailand, daerah situ. Ilmu kalam, ilmu mantik ini tak terlampau
tak terlampau diperhatikan, tak terlampau diperhatikan. Jadi hanya akidah pun, ilmu kalam pun hanya belajar mungkin maksimum sampai syarah Hudhudi ala Umil Barohin. Itu basic aja, itu bukan ilmu kalam, itu pengenalan untuk ilmu kalam. Jadi bukan masuk ilmu kalam yang hakiki. Ilmu kalam yang hakiki akan dimulai daripada Syarhun Nasafiyah. Jadi apa yang saya pelajari, yang saya ajarkan sampai sekarang daripada Nadham Jawharatul Tauhid atau kitab-kitab yang lain, itu masih belum masuk ilmu kalam yang hakiki. Ini ilmu kalam yang hakiki biasanya akan mulai dengan Syarah Nasafiyah, kemudian mulai kitab-kitabnya Ar-Razi, yang mana semua apa yang Anda yakini akan diletakkan di dalam kotak mungkin benar, mungkin salah. Bagaimana cara Anda membuktikan apa yang Anda yakini itu benar dengan semua syubhat-syubhat yang dilontarkan kepada akidah Anda. Bahkan dalam satu titik Anda mesti membuat dalil tentang akidah yang Anda anggap salah. So, tengok. Itu hakikatnya dari apa namanya ilmu kalam yang hakiki. Dan memang ini bukan perkara yang mudah. Akan tetapi kalau Anda nak jadi mutakalim, ya memang semacam itu. Dan untuk menjadi mutakalim yang hakiki, tidak cukup hanya Anda belajar kalambawi. Minimal Anda mesti belajar apa namanya syamsiyah, agar Anda bisa mengolah semua masail daripada apa ilmu kalam. Dan majoriti ulama-ulama hakiki mutakalim dan manatikoh itu tidak hanya pandai agama. Tidak hanya pandai agama. Mereka juga pandai ilmu-ilmu umum. Dulu tuan ketika saya belajar ilmu kalam itu, majority yang belajar ilmu kalam itu bukan agama. Majority itu orang engineer, terus dokter, peniaga. Jadi yang belajar agama ketika itu, student agama macam saya itu minority. Anda akan tengok kalambawi sama. Kalambawi bukan hanya pandai ilmu agama. Kalambawi itu matematik, penemu, dan apa itu namanya, ada kejap lagi akan ada ceritanya dengan insinyur daripada Perancis. Sebelum itu, Al-Imam Kalambawi itu, yakni Al-Imam Ismail bin Mustafa bin Muhammad Kalambawi, bukan orang biasa. Dari awal memang keluarganya itu adalah keluarga ilmu. Jadi atuk-atuknya, kakek-kakeknya itu bukan orang biasa. Mereka di kota apa namanya Kalambah. Kalambah itu wilayah Izmir, Gorbi Anadol, Turki. Anadol, ya, ini orang yang suka tengok apa Turki series apa itu? Ada yang perang-perang itu apa? Usmani apa itu? Banyak itu. Apa? Ertugrul. Oh, ini kalau katanya ini Hurem Habib Hurem katanya. Pasti dengan hal-hal semacam ini apa namanya? Akrab kalau orang-orang Indonesia kalau tengok layangan putus taunya hanya Kapadokia. Kata-katanya yang terkenal, is my dream, not her. Katanya, is my dream, not her. Ayo. Beliau lahir tahun 1143. 1143 di kota namanya Kalambah. Di kota namanya apa? Kalambah. Dan dari awal memang atuk-atuknya itu sudah menjadi qadhi di apa namanya di Kalambah. Dan pentahqiq kitab ini, kita akan memulai kitab ini ya. Dan sudah saya berikan apa namanya PDF-nya di grup. Dan pentahqiqnya Syekh Jadullah Bassam. Syekh Jadullah Bassam guru saya. Saya pernah belajar dengan beliau lebih daripada 1 tahun. Beliau adalah murid senior daripada Syekh Said dan sekarang menjadi bahith atau sudah menjadi anggota fatwa di Majelis Ifta Urduni. Dan beliau doktor juga di dalam syariat, dan saya belajar kepada beliau apa itu namanya nisful akhir daripada syarah Minhajil Usul, syarah Asfahani ala Minhajil Usul. Jadi saya tahu siapa beliau dan memang saya rapat dengan beliau dulu ya. Sekarang sudah apa namanya lost kontak karena beliau busy sangat. Jadi saya tahu siapa beliau. Beliau memang bukan orang biasa. Hatta di antara murid-muridnya Syekh Said pun
ketika kelas-kelas tinggi, beliau yang paling aktif untuk berdiskusi dengan apa namanya? Berdiskusi dengan Syekh Said, Syekh Jadullah. Kita akan menggunakan kitabnya, tahqiqannya Syekh Jadullah Bassam. Anda silahkan menggunakan kitab-kitab yang lain, tidak ada masalah. Tapi saya pribadi saya akan gunakan apa namanya? Kitab Syekh Jadullah Bassam ini. Syekh Kalambawi ini ayahnya sudah meninggal sejak kecil. Jadi apa ya? Ayahnya itu tak sempat untuk mendidik dia. Jadi Syekh Kalambawi itu tumbuh besar dengan rawatan ibunya. Jelas ya, emak itu tak macam ayah. Jadi emak itu kan tak tega anaknya main. Oke lah, main sama-sama. Kalau ayah kan tak boleh semacam itu kan. Kau main-main je, kerja sana, belajar sana, semacam itu. Kalau ayah sudah nak, tak payah kerja, temani ibu je katanya. Temani ibu memasak je. Jadi Imam Kalambawi ini bermain, emaknya ikut bermain dengan dia. Kalau ayah kan tak macam itu tuan. Anaknya bermain terus, main je, belajar sana, macam itu. Lah, ayahnya sudah meninggal dalam keadaan kecil. Jadi Imam Kalambawi ini main je. Sampai suatu saat di sebuah tempat Imam Kalambawi itu bermain. Jumpa salah seorang kawan ayahnya. Kawan ayahnya tengok dia bermain, jadi panggil. Engkau main je, tak malu kah engkau? Ayah atukmu semuanya orang-orang ulama dari Kalambah ini, semuanya qadhi, alim ini, engkau main. Malu, belajar sana. Kata-kata itu merasuk dalam apa namanya? Dalam hatinya. Merasuk dalam hatinya. Akhirnya beliau itu apa namanya? Beliau mulai belajar. Beliau mulai belajar di Kalambah sampai dapat basic ilmu, kemudian beliau pergi ke apa namanya, ke Istanbul untuk menuntut ilmu dengan apa namanya, dengan ulama-ulama yang ada di Istanbul. Dan guru-guru beliau itu banyak. Guru-guru beliau yang paling famous itu ada dua, namanya Syekh Utsman bin Mustafa Al-Yasini, dan beliau itu terkenal dengan nama apa? As-Sa'ah fil Fiqih. Ilmu fikihnya sangat luas, dan akan tetapi guru yang paling apa namanya, guru yang paling berjasa kepada beliau dibilang Syekhul Fatah. Syekhul Fatahnya beliau itu Muhammad Al-Amin bin Yusuf Al-Antoli, Al-Ma'ruf bi Ibnil Mufti Antolia. Dan ini ulama besar sekali. Saya tengok sejarahnya beliau itu apa namanya, ketika ada pertandingan para ulama, beliau masih kecil ikut, dan beliau memenangkan pertandingan antara apa namanya, antara ulama pada zamannya. Ya, inilah guru yang mendidik Syekh Ismail bin Mustafa Kalambawi sampai menjadi apa namanya, semacam itu, sampai menjadi apa namanya, semacam itu. Dan Syekh Al-Kalambawi ini bukan hanya ahli fikih saja, dikatakan beliau itu ahli fisika. Ahli apa namanya? Ahli fisika, dan juga ahli senjata. Diriwayatkan pada zaman dahulu itu kan mulai sudah ada apa itu namanya, revolusi barat. Jadi sudah mulai orang-orang barat itu pandai ilmu-ilmu apa namanya, ilmu-ilmu duniawi. Kemudian datang orang Perancis ke Turki, apa namanya, dia flashing, memamerkan buku karangan dia tentang algoritma. Dibilang wa mimma yadullu ara bara'atihi fil ulumir riyadiyah, di antara yang menunjukkan pandainya Imam Al-Kalambawi dalam matematik, bahwasanya dulu datang muhandis Faransi ilal asimah, ada seorang engineer daripada Perancis datang ke ibu kota Turki, apa, Istanbul. Kemudian dia tanya, adakah ulama di sini yang boleh saya ajak diskusi pasal logaritma yang saya tulis ini? Katanya dia macam bangga, dia tak mengira, adakah orang Islam yang pandai semacam itu? Kata ada menteri luar negeri Turki Utsmani pada saat itu cakap, ada, namanya Ismail bin Mustafa Al-Kalambawi. Apa? Tak akan ada yang, dia jumpakan beberapa ulama pada saat itu, tak ada yang mampu untuk apa namanya, tak ada yang mampu untuk discuss dengan dia pasal logaritma yang dia tulis. Akhirnya dia, oke, saya coba Ismail Al-Kalambawi ini. Ya, dia datang ke rumahnya, dia ketuk-ketuk rumahnya, tak ada. Akhirnya sudahlah,
ini tolong kitab logaritma ini, dia mungkin sudah photostat atau apa, berikan ke Syekh Kalambawi ini, nanti hari fulani saya akan datang lagi dan berdiskusi dengan dia pasal kitab yang saya tulis ini. Kira-kira mungkin diberi waktu 1 atau 2 minggu. Dan dia pun underestimate, masa ada syekh yang yang bisa matematik, power semacam ini. Anda jangan kira ulama-ulama zaman dahulu itu hanya pandai ilmu agama. Ulama-ulama zaman dahulu itu pandainya matematik. Apa itu namanya? Semua bisa mereka itu. Apa itu, ada yang buat teleskop. Teleskop itu buat teleskop. Siapa itu namanya? Al-Qarafi, itu buat jam tau. Buat jam. Al-Khawarizmi. Semuanya itu adalah ulama-ulama yang pandai ilmu dunia. Jadi Anda jangan kira ulama-ulama kita itu cakapnya Darwish gitu. Imam, Anda tahu siapa itu? Damanhuri itu alim di dalam 27 fan ilmu selain ilmu agama. Macam tak masuk akal. Macam mana ulama-ulama itu pandainya macam gila-gila sikit ulama-ulama zaman dahulu itu. Akhirnya diberi waktu 1 sampai 2 minggu, nanti lepas itu saya akan datang untuk kita berdiskusi. Dan dia pun underestimate, masa sih ada ulama Islam, syekh-syekh yang pandai matematik, lepas 2 minggu dia datang lagi. Ternyata Imam Kalambawi bukan hanya baca, bukan hanya mengerti, tulis syarah terhadap logaritma itu. Dibilang falamma dhahaba ilaihi fil mi'adil muhaddad wajada syekh allafa risalatan mumti'atan fi logaritma fi maqalatain dalam 2 jurnal. Dua jurnal mensyarahkan logaritma yang dia bawa. Ketika dia baca, dahsyat katanya. Padahal logaritma matematik pada saat itu masih baru ditemukan di Eropa. Ulama-ulama Islam pada zaman dahulu, engkau tanya terlampau sombong lah, hal-hal semacam ini bagi kami itu biasa aja. Orang-orang Barat memang semacam itu. Ketika menemukan sesuatu, dia berkoar-koar, macam sesuatu itu dia pertama kali yang jumpa. Ulama-ulama Islam biasa aja, tengok-tengok semacam itu. Langsung orang Faransi itu mengatakan bahwasanya laukana hadzal alim fi biladina lakanat qimatuhu biqadri waznihi dzahaban. Dibilang kalau seumpamanya di Eropa ada orang alim semacam ini, maka harganya orang itu macam emas seberat dia. Berapa beratnya? 60 kilo ya, macam emas 60 kilogram. Yakni orang ini sangat mahal, tapi kalian buat dia itu macam Darwish ya. Ini Darwish itu orang-orang yang tak dianggap macam itu, macam orang-orang yang dianggap. Akhirnya engineer Faransi ini minta daripada menteri luar negeri untuk ambil gambar dengan siapa dengan Kalambawi ini. Kalambawi tak nak, tapi dipaksa oleh wazir dengan kekuatan negara sampai Kalambawi tak bisa untuk menolak. Oke lah, disuruh datang ke studio untuk berfoto. Dia pakai baju-baju syekh, baju-baju darwish yang sudah sudah lama, sudah sobek. Tak elok lah bergambar dengan ini. Akhirnya disuruh pakai baju kebesaran Turki. Dia tak nak, dia dipaksa oleh wazir, sampai dia mau hanya untuk berfoto aja. Setelah berfoto selesai, dia lepas. Dia tengok gambarnya difoto. Tengok gambarnya difoto. Qailan alhamdulillahilladzi raaitu nafsi la bisa farwatin. Alhamdulillah aku tengok diriku lapis farwah. Farwah itu macam jaket kebesaran yang ada bulu-bulunya itu. Jaket kebesaran Turki pada zaman dahulu. Begitu pula cerita yang kedua di dalam Ahdus Sultan Sulaim Ats-Tsalis. Ista'radul jaysh fi Kahdikhonah. Kahdikhonah itu tempat senjata, macam kilang senjatanya orang Turki, namanya Kahdikhonah. Macam ada kalau dibilang ketika ada hari jadi tentara kan ada macam seremonial, semua menunjukkan kemampuan mereka. Akhirnya menunjukkan kemampuan cannon, meriam. Menunjukkan kemampuan meriam. Lah ketika meriam itu diuji coba,
ketika Maryam itu diuji coba, tak tepat sasaran. Tak tepat apa namanya? Tak tepat sasaran. Jadi ketika ayo duar, tak bulai. Dan jaraknya itu jauh. Sultan Sulaim marah. Macam mana kita ini penjaga Islam? Kalau kekuatan kita tak apa namanya? Tak spesifik. Jadi kita nak tembak macam roket, tembaknya ke Israel, jatuhnya ke Urdun. Lah kan jauh kan, ada ribuan kilometer. Apaan ini? Apaan? Marah Sultan Sulaim. Engkau kerja tak benar kah? Apa ini? Apa-apaan kalian itu? Terus macam mana ini? Apa pemecahannya? Katanya Sultan Sulaim. Para mustasyar ada satu orang yang pandai pasal hitung-menghitung ini, pasal matematik ini. Dan dia tahu apa namanya pasal senjata. Siapa? Orang namanya Ismail bin Mustafa al-Kalambawi. Dipanggil raja. Suf, ya Syekh. Rajanya tanya, ini gak pandai apa namanya? Pandai senjata macam ini kah? Iya, pandai senjata. Anda jangan kira. Anda tahu Safinatun Najah itu? Pengarang Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumer, dulu adalah penasehat perang oleh kerajaan Al-Qadiri, disuruh untuk negosiasi pasal alat-alat perang ke India. Lepas itu ada konflik dengan Al-Qadiri, kerajaan Al-Qadiri. Beliau tak nak lagi jadi penasehat perang dan pindah ke Jakarta, kemudian mengarang apa namanya? Safinatun Najah. Jadi ulama-ulama zaman dahulu itu bukan hanya Darwis, mereka itu ahli senjata, ahli matematik, panglima, dokter, penemu, astronomi. Karena itu kitab-kitab mereka dipakai. Kenapa? Karena mereka bukan hanya tulis, tapi mereka mengalami itu. Mereka bekerja di situ. Karena itu skill mereka itu kuat. Oleh raja dikatakan, wahai Kalambawi, tengok kita punya Maryam itu teruk lah. Orang-orang Kedah teruk. Kita punya Maryam ini teruk. Teruk macam mana raja? Ini tembak kemana, kita nak kemana, apa namanya tak pernah tepat. Bagaimana kita nak mempertahankan Islam dengan meriam-meriam semacam ini? Terus raja nak apa? Saya nak engkau hitung lagi apa kekuatan pendorong meriam ini mesti apa namanya ketika dinyalakan kemudian ditembak tepat pada sasaran. Oke, beri saya waktu. Betul dihitung oleh siapa namanya? Kekuatan pendorongnya nanti sampai mana dihitung oleh Imam Al-Kalambawi. Dibilang fadzakara apa namanya? Fadzakara inda jalalatihi ahadul umana mablagha bara'atil Kalambawi fil hisabati daqiqah wal umur al-mekanikiyah. Yani bahwasanya Imam Kalambawi itu mempunyai perhitungan yang sangat detail dan tahu mekanik. Tengok, ulama tahu apa namanya mekanik. Guru saya Said Foda itu, Said Foda engineer dan punya apa namanya punya syarikat. Betul itu punya syarikat. Guru saya mantik Syekh Bilal An-Najjar punya syarikat ekspor impor buah-buahan. Jadi pagi bekerja buah-buahan, malam mengajar apa namanya mantik. Jadi tak full time sebagai ulama. Bahkan menurut saya hal semacam itu yang akan apa ya? Yang akan membuat diri mereka itu benar-benar faham ilmu agama. Karena mereka tidak hanya belajar, tapi mereka mengalami dan terjun di dalam ilmu agama. Anda kalau tengok siapa itu namanya? Ator pun sama, belajar meriam-meriam macam itu, belajar meriam-meriam. Ibn Sina, Topib, ya nih. Ulama-ulama besar-besar zaman dahulu itu bukan hanya ulama saja, tapi mereka itu apa namanya? Ahli falak. Nah sekarang kita kan ya Allah sudah ulama, sudah belajar agama, tak serius, berfatwa pula. Jadi sekarang Islam macam-macam semacam ini. Ketika punya anaknya yang pandai, dokter, engineer, yang bodoh masuk pondok lah sama tuk guru tuh kan. Nanti yang semacam ini nanti ketika besar akan menjadi ulama. Padahal ketika kecil dia apa namanya bodoh. Kira-kira jadi ulama macam apa mereka itu? Ulama bodoh lah. Ulama bodoh akhirnya ketika berfatwa, ketika ditanya pelik-pelik, tanya berapa namanya pelik. Saya ada kemarin tuh tengok ada satu orang penceramah
penceramah terkenal cakap bahwasanya sarikoh itu faktok as-sariku was-sarikatu faktou aidiyahuma, pencuri laki-laki dan mencuri perempuan, kalau mereka itu mencuri, potonglah kedua tangannya. Itu bukan potong kedua tangannya, tapi potonglah jalan untuk mencuri, sekat-sekat pencurian. Jadi perbaiki sistem sekiranya mereka tidak bisa untuk mencuri. Apa? Itu dia, bukan potong tangan, tapi potonglah jalan untuk mencuri. Jadikan mereka tidak bisa untuk mencuri. Loh, bagaimana Anda boleh paham semacam itu? Kalau Anda tengok, pasti ketika dia itu belajar dulu, dia bodoh, tak serius. Sudah bodoh, tak serius. Ketika kelas tidur, tapi di pondok lama 10 tahun, pergi ke luar negeri, tetap saja bodoh. Pulang-pulang orang ajukan dia sebagai penceramah, tahu 1-2 hadis, orang-orang suka dengan ceramah dia, sudah menjadi alamah, padahal dia itu alamak. So, tengok bagaimana Imam Al-Kalambawi ini. Wa amarahul Malik an yu'addila wat al-madafi. Malik, wahai Kalambawi, perbaiki meriam ini. Faqamal Kalambawi bihisabi quwwatil madfa wa thaklil kumbulah ba'dal wa bu'dal hadaf. Maka dihitung secara matematik oleh Kalambawi kekuatan madfa'nya, kekuatan meriamnya, dan kekuatan bomnya yang bulatnya itu, bolanya itu, dan jarak daripada jarak tempatnya itu, jarak sasarannya dihitung secara secara detail dengan Kalambawi. Wa atamma ta'dila wat ilmadfa ala wifqi dzalik. Kemudian dibenarkan dengan apa yang sudah dihitung oleh Kalambawi. Kemudian sekarang coba lagi bagaimana kekuatan meriam. Dicoba tepat sasaran, bukan hanya sekali, 2 kali, berkali-kali. Semacam itu. Setelah renovasi oleh siapa? Direvisi oleh Kalambawi, dan yang tengok banyak, semuanya berdiri standing applause kepada Kalambawi. Tengok itu Sultan Sulaim senangnya, masya Allah. Katanya sejak saat itu beliau mengeluarkan dekret raja, perintah raja bahwasanya bitaksisi ithnai asyara rotlan minal arus tusrafu kulla yaumin ilal ustad wa durriyatihi madadar. Perintah daripada Sultan Sulaim, setiap hari beliau dan keluarganya, Imam Kalambawi dan keluarganya diberi 12 rotel nasi, beras. Pada saat itu beras itu sesuatu yang mahal loh. Beras itu sesuatu yang mewah. Dibilang setiap hari beri mereka 12 rotel beras setiap hari sampai mati. Selamanya, madadahar, selamanya. Katanya Syekh Jadullah Bassam. Dan ketika aku ke Turki, aku ziarah anak cucu anak cucu almarhum, mereka masih mendapatkan 12 rotel. Rotel itu dia satuan berat macam kilo, tapi tak sampai kilo. Kira-kira satu rotel itu 6 sampai setengah kilo. Jadi kira-kira 12 rotel itu sekitar 6 kilogram. Setiap hari mendapatkan 6 kilogram daripada kerajaan Turki sampai sekarang. Sudah beratus-ratus tahun. Sebab apa? Canon itu. Sebab atuknya benar kan? Canon. So, tengok. Siapa itu? Al-Imam Al-Kalambawi. Al-Imam Al-Kalambawi. Dan beliau, Imam Kalambawi, ceritanya banyak ya, cuma ini yang mungkin bisa saya sebutkan. Dan beliau itu meninggal tahun 1205. Kira-kira umurnya itu 63 tahun di dalam wilayah Tasalia. Tasalia itu sekarang menjadi Yunani. Kan itu kan, Turki, Erdogan gaduh terus dengan Yunani kan. Saya sekarang gaduh dengan Yunani karena beberapa ulama katanya Yunani itu dulu beberapa wilayahnya masuk dalam wilayah Turki, tapi setelah Turki Utsmani jatuh, mungkin beberapa wilayah diambil oleh diambil oleh Yunani.
Naam, Kalambah. Kalambawi, orang dari Kalambah. Macam Malaysia, tempat. Malaysia, orang daripada Malaysia. Indonesia, tempat. Indonesia, orang daripada Indonesia. Kalambawi, orang daripada apa? Kalambah. Yang mana Kalambah itu di dalam wilayah Izmir, baratnya Anadolu, Turki. Baratnya Anadolu, Turki. Dan beliau dikuburkan di wilayah di Tasalia yang sekarang adalah di Yunani. Dan di dalam kuburnya itu tertulis Al-Fatihah ila ruh afdalul mutaakhirin wa umdatul musannifin Ismail Kalambawi Qadi Yakishhir Sabikon. Qadi Yakishhir apa namanya? Sabikon. Dalam apa? Nisannya itu tertulis apa namanya? Afdalul mutaakhirin wa umdatul musannifin. Dan kitabnya banyak sekali. Di antara kitab-kitabnya beliau itu, di sini tuh ada beberapa kitab-kitabnya beliau itu. Ada Ta'liq alal fawaid ad-diyaiyah lil jami wa syarhul athiriyah fil mantiq. Ini syarhul athiriyah fil mantiq. Jadi matan Isaguji juga dikatakan sebagai syarhul matan Isaguji juga dikatakan matan athiriyah juga. Karena pengarangnya namanya adalah Asiruddin al-Abhari. Wal Burhan di dalam mantiq Said An-Nursi juga katanya mempunyai syarah dalam Kitabul Burhan lil Kalambawi ini. Kitabul Burhan wa kitabun muhadzabun badiun fil mantiq as-suri. Ada lagi Miftahu Babil Muwajjahat, ada tuh Kitabul Miftah Babil Muwajjahat ditahqiq oleh orang-orangnya Syekh Said juga dan dicetak di Darun Nur. Saya punya kitabnya itu. Al-Ma'ruf bi Risalatil Imkan. Wa adabul munadharah wa rasailul imtihan wa ta'inul qiblah wa adlail musallas. Tentang masalah apa namanya? Adab wal munadharah, tentang masalah arah kiblat. Dan mempunyai hasyiah ala syarhil hidayah al-athiriyah fil hikmah, yakni mempunyai hasyiah atas Hidayatul Hikmah karangan siapa? Athiruddin al-Abhari. Juga mempunyai kitab dalam Falak Rupul Mujayyab wa Kusuratul Hisab. Kusurat, yakni poin-poin koma-koma di dalam apa namanya? Di dalam ilmu matematik. Dan dalam Masailul Jabr Al-Jabar punya juga Imam Kalambawi ini. Gila saja kap. Dan mempunyai hasyiah atas hasyiahnya As-Sayalakuti terhadap Syarhun Nasafiyah. Lah ini kena saya cari itu. Hasyiah apa namanya? Hasyiah Kalambawi ala hasyiah Sayalakuti ala Syarhin Nasafiyah lil Imam Sa'duddin At-Tiftazani. Dibilang dan juga mempunyai hasyiyatuhu ala Abil Fatah fil adab. Abil Fatah namanya Mir Abul Fatah. Ada seorang ulama besar daripada Turki namanya Mir Abul Fatah. Mempunyai kitab Adab Bahas wal Munadharah dihasyai dan disyarahi oleh siapa namanya? Al-Imam Al-Kalambawi. Orang-orang Turki pada zaman dahulu kalau ada orang daripada nasabnya ke Imam Hussein dikatakan Mir. Aslinya Amir. Amir namanya. Terus dimudahkan Mir. Jadinya apa namanya? Mir Abil Fatah. Wa kana Husainiyun nasab. Falukiba bilakobil Amir lianna adatal ajam talkibu syurafa bilakobil Amir summa yukhaffifunahu wa yakuluna badalahu Mir, yakni Mir Qadimir namanya Mir ini, Mir itu semuanya adalah maknanya nasabnya adalah apa namanya? Nasabnya adalah kepada Imam Al-Husaini. Dan murid-muridnya beliau itu banyak, di antaranya adalah Qara Khalil Al-Hasori wa Muhammad Amin bin Uthman Az-Za'farambuli wa Abdul Wahab bin Uthman Al-Yasini Syekhul Islam fima ba'd. Dan itu adalah anak daripada ustadznya beliau siapa? Muhammad Amin bin Yusuf Al-Antoli, dan banyak sekali ya nih murid-murid beliau. Inilah sedikit tentang terjemah kitab hari ini. Saya biasanya kelas pertama itu saya tak nak terlampau lama, saya nak hanya apa namanya cakap-cakap sedikit saja karena hari ini juga ada sedikit emergency. Dan insya Allah yang akan datang kita akan mulai membaca apa namanya kitabnya. Kita akan membaca syarah Kalambawi ya. Kita membaca syarahnya, kita tidak membaca apa matannya, kita membaca syarahnya. Karena kalau matannya masailnya lebih sedikit daripada
Muyassar fi Ma'anis Sulam. Kita akan membaca syarahnya dan nanti akan ada beberapa contoh-contoh. Mungkin akan saya bawa contoh daripada ilmu kalam, contoh daripada fikih, contoh daripada mungkin nahwu juga yang terbina atas qawaid mantikiyah dan bisa sampai ke sana ke dalam qawaid mantikiyah, bahkan mungkin contoh-contoh dalam politik. Apalagi di Indonesia sekarang sudah nak masuk tahun-tahun politik. Sudah panas. Ini sama juga ya. Indonesia sudah mulai masuk tahun-tahun politik, sudah sedikit hangat. Sudah sedikit hangat. Jadi kita bisa, karena yang namanya politik itu biasanya ketika berkampanye itu khotobi itu menyentuh perasaan. Tapi kita tengok macam mana menyentuh perasaan sesuai dengan akal atau tidak. Karena sesuatu yang menyentuh perasaan mungkin sesuai akal, mungkin tidak sesuai akal. Kalau ada yang menyentuh akal sesuai dengan perasaan, best. Dan majority Al-Quran semacam itu. Menyentuh akal dan perasaan. Itu adalah dalil-dalil Qur'ani. Kita tengok dalil-dalil para politiks, yakni asyasiyun, hanya menyentuh perasaan, tapi bertentangan dengan akal. Karena sekarang ini zamannya zaman elektabilitas, yang banyak vote, yang banyak suara, dia yang menang. Bukan yang pandai dia yang menang, tapi yang banyak mengundi. Oh, ini dapat 100 juta pengundi, dia yang menang lah. Biasanya mengundi itu ketika dia campaign, biasanya cakap-cakapnya itu menyentuh perasaan. Karena memang semacam itu cara untuk sekarang itu untuk berorasi. Wallahu a'lam bishawab. Ya nih, untuk saat ini cukup sampai sini, insyaallah yang akan datang kita akan mulai daripada kitab Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.